Ya ini teruskan Bismillahirrahmanirrahim, teruskan tentang pengertian nasa manso yang disalahpahami. Ini pernah saya ajarkan di sini, cuma dokumentasinya ini. Ikutnya bab nasa manso asalis itu. Ikutnya halaman 340 ya. Kalau di Edcon itu ikutnya 340 kalau milik saya. Ikutnya pokoknya bab nasa manso, nauknya ikut 47 ya. Jadi begini ya, nasa manso itu tidak selalu misalnya maknanya beda terus kita hukumi atau kita vonis bahwa itu nasa mansuh, tidak ada seperti itu. Seperti perintah damai di beberapa tafsir disebut mansukho bi ayatis saf. Itu tidak selalu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis ma umiro bihi li sababin summa yazulu sabab. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal killah bisobri was sofhi summa nusikho bi ijabil kital. Wa hadha fil haqiqati laysa naskhon balwa mingkis mil munsa kama qala ta'ala au nunsiha. Berarti ini qiraah yang au nansaha fal munsa wa al amru bil qital illa ayaqal muslimun. Wa fi khalidu fi yakunul hukmu wujubas sabri alal adha. Wa bihadza yut'afu ta yat'afu apa sapa malah hijabihi katsirun min annal aya fi dzalika mansukhatun bi ayatis saf. Wa laysa kadzalik bal hiya minal munsa. Bimakna anakulla amrin yajibum tisalu fi waqtim ma li illatin taqtadi dzalikal hukma summa yantaqilu bintiqali tilkal illati ila hukmin akhar wa laysa fi naskhin innamas nasxu al izalatu lil hukmi hatta la yajuza imtisalu. Jadi misalnya gini ya, dulu Nabi di Mekah misalnya disuruh sabar, ketika kuat di Madinah disuruh merangi orang yang merangi. Tadi saya sudah konsultasi banyak sama Pak Tiki, harus ditambahi merangi yang merangi. Bukan tolabul qital, tapi memang defensif. Itu contoh yang di kitab Itqan. Nah kalau nasa mansuh betul ya kayak kiblat. Pertama menghadap Baitul Maqdis, terus memang sudah nggak boleh lagi sekarang madhab Baitul Maqdis. Atau iddatul mutafa'an hazaujuha pernah setahun wasiat li azwajihim mata anal khawli ghori ikhraj, sekarang menjadi berapa? 4 bulan 10 hari. Memang benar-benar harus 4 bulan 10 hari. Tapi kalau masalah sosial itu tidak bisa dikatakan nasa mansuh. Yang namanya kita lemah ya pasti perintahnya Allah sabar. Yang namanya kita kuat disuruh sabar kan ya lucu. Masa orang Islam punya pedang, punya apa-apa atau diludahi orang kafir disuruh senyum kan ya lucu itu. Ya kan? Ketika kita dijajah Belanda, ketika kita tidak kuat ya gak ada gerilya, tapi ketika kuat ya kita gerilya. Itu kan hukum sosial biasa, hukum sebab akibat biasa. Makanya sesuatu yang turun karena sebab, sumaya zulus sabab, nanti hukumnya ya ikutnya partai al-hukmu yadur ma'aliyatihi wujudan wadam. Nah ini ada kutipan di Al-Burhan, ini contoh yang menurut saya lebih bagus karena beberapa catatan di Itqan sebetulnya sebagian besar dari kitab Al-Burhan yang dikarang Imam Zarkasi. Ini saya baca ya yang di kitab Al-Burhan ini bagus nih. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Kana dzalika fi ibtidail amri falamma qawiyal halu wajaba al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal muqatalatu 'alaih. Nah ini summa law furida wuqu'ud du'fi, ada yang baca du'fun ada du'fun. Andekan itu terjadi wuqu'ud du'fi. Furida itu di sini diandekan, bukan difardukan, bukan diandekan, fardul mas'alah itu. Summa law furida wuqu'ud du'fi kama akhbaron nabiy fi qouli badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a adal hukmu. Ya adal hukmu. Wa qala fa idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik. Jadi awal Islam orang itu nggak apa-apa egois mikir dirinya sendiri nggak apa-apa. Kalau mikir orang lain nggak mungkin kita sendiri belum selesai dengan diri sendiri. Sehingga saat itu ya nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya saya ulang lagi, misalnya kita miskin, kita lemah ya ibda binafsi, kita mikir ekonomi sendiri, nasib kita sendiri. Ketika kita soleh kita pas-pasan, yang membawa soleh, mempertahankan kesolehan saja kita susah karena sekeliling kita orang jahat. Ya sudah alaikum anfusakum. Ini menurut kitab Burhan ya. Tapi setelah kita kuat tentu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu gak perlu kamu katakan menasah ayat alaikum anfusakum. Tapi kondisi yang berbeda. Sehingga hatta law furida adekan kondisi itu terulang, kita dhaif lagi ya adal hukmu. Nah, makanya di sini diteruskan wa subhanahu wa ta'ala hakimun anzala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam khina du'fi ma yaliku bitil kalhal ra'fatan biman tabi'ahu wa rahmatan.
Allah itu sangat bijak, akan menurunkan hukum pada nabinya sesuai kondisi umatnya. Ketika lemah ya wajib sabar. Itla wajaba la auratha kharajan wa masyaqqatan. Ketika susah kok disuruh perang, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar kan ya repot. Falamma a'azzallahu al-islam wa adharahu wa nasarahu anzala ali minal khitab ma yukafi'u tilkal halata min mutalabatil kufari bil Islam. Ini kan mutalabahnya juga nunggu kuat kan? Min mutalabatil kufari bil Islam au bi'adail jizyah. Idkanu ala harbin aw Islam saterusnya. Nah ini yang bagus. Wa ya'udu hadzanil hukmani a'ni al-musalamata inda du'fi yaitu damai wal musabaqata indal quwati bi audi sababihima. Walaysa hukmul musayafah main pedang atau perang nasikhon di hukmil musalamah. Bal kullu minhuma yajibu imtisaluhu fi waqti. Nah itu kan bagus sekali. Jadi tidak semua yang kita katakan nasama wah ini lakum dinukum waliyadin mansukhotun bi ayatis saif atau mansukhun terserah lah. Kalau dalam bahasa ilmu nahwu kalau mansukhun qaulu ta'ala, kalau mansukho ya ayat, pokoknya biasanya kalau nazala qaulu ta'ala, kalau nazalat ya ayat. Ini bagus sekali. Jadi yang nasa mansuh di ilmu sosial itu hampir gak ada. Kayak sekarang saya mungkin yang undang Zarkasi itu gak haram. Tapi kalau dia sudah jadi menteri haram. Tapi nanti sudah gak jadi menteri lagi ya Zarkasi lagi. Jadi itu hukum biasa aja. Sesuai janji ini suruh baca Pak Salim itu. Oh enggak, ini gak ada warisnya. Yang itu yang kurang. Yang kurang. Wa bihadza tahqiq وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآيات السيف وليست كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر walaysa binaskhin innaman naskhu al-izalatu hatta la yajuza imtisaluhu abadan. Nanti dulu ya itu kan jelas enggak nyari makeup. Yang namanya mansuh itu memang benar-benar enggak boleh diamalkan lagi kayak tadi kita sholat madhab Baitul Maqdis, Iddatul Mutawafa jadi 4 setahun memang enggak boleh. Dan kalau sosial kan bisa terulang. Ya kalau sosial kan bisa apa? Terulang. Ya kayak tadi. Saya sekarang manggil Zarkasi itu enggak dosa. Jadi kalau dia sudah jadi wali atau mursyid thariqah atau masalah besar, malah jadi presiden. Tapi nanti kalau enggak jadi lagi, kalau kata bapak gini, bapak itu kalau ada orang melete, orang sombong, kata bapak doain punya utang nanti berakhlak sendiri. Karena nggak mungkin orang punya utang. Itu bapak itu kalau ada orang nasihati orang ini tuh orang melete didalil nggak sih bapak? Iya. Udah kalau ada orang melete, doain punya apa? Utang. Nanti berakhlak sendiri. Kalau sekarang contohnya nggak utang, nyalek, suruh nyalek. Begitu kalah. Iya, kalau putus suara kan berakhlak sendiri. Oh iya betul. Calon-calon bupati atau caleg itu banyak yang melete itu. Kalau caleg berakhlak ya. Lah nanti setelah nggak butuh, ya kelihatan aslinya. Yang di itu bagus itu, yang di apa? Burhan. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم المائدة 105 كان ذلك في ابتداء الأمر فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ adal hukmu wa qala sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa huwa subhanahu wa ta'ala hakimun anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hina du'fihi ma yaliku bitilkal hali ra'fatan biman tabi'ahu wa rahmatan idh law wajaba la awrasa harajan wa masyaqqatan falamma azza Allahu al-islam wa azharahu wa nasarahu anzala alayhi min al-khitab ma yukafi'u tilkal halata min mutalabatil kuffar bil islam aw bi ada'il jizyah wa ya'udu hadzal hukm hadzanil hukmani
a'ni al-musalamah inda ad-dha'fi wal musayafata inda al-quwwati ya'udu sababuhuma wa laysa hukmul musayafati nasikhan li hukmil musalamati. Baru saling nasah sesuai Ya'udu bi'audi sababihima. Iya, berarti musayafa tidak menasah musalama, musalama tidak menasah. Bi'audi sababihima. Bagus, ya. Wa laysa hukmul musayafati li nasikhan li hukmil musalamati bal kullun minhuma yajibu imtisaluhu fi waqtihi. Nah, itu kan begitu ya. Jadi jelas ya, jadi dulu itu misalnya amar ma'ruf nahi mungkar ya pernah wajib kalau kita kuat. Kalau nggak kuat ya ibda binafsik alaikum anfusakum. Jadi hukum musalamah sama musayafah nggak perlu disaling dipertentangkan. Ya, musalamah ya ada kondisinya, musayafah ya ada kondisi. Ya ini clear ya. Jadi nasamanso itu hampir nggak terjadi di hukum-hukum sosial. Kalau hukum sosial ya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan. Oh, ada man. Nah, itu bagus itu. Terus tema berikutnya sekarang ini yang yang tadi dibacakan sudah saya kirimkan itu yang di muafakat itu masalah tadi kullu khuslatin itu. Saya ulang lagi ya karena tadi Pak Mukhlis hanya mengutip. Kemarin saya itu dimintai beliau ngirim video contoh yang mau saya kaji sekarang. Terus Pak Kores bilang itu bagus sekali supaya disosialisasi. Hukum-hukum sosial itu kan nggak ada ukurannya ya kebutuhan. Misalnya senyum itu sunat, nggak bisa kamu hukumi sunat secara mutlak. Orang kalau mau nipu ya pasti senyum. Wanita penggoda ya pasti senyum. Kamu juga nggak bisa bilang wajib. Ya tadi misalnya kita sama guru mungkin senyum itu wajib, tapi kalau perempuan nakal atau orang yang mau nipu tentu senyum itu haram. Begitu saya pernah ini cerita mumpung ada Pak TGB Pak bilang mantan rektor masih gak mentolo saya. Masih gak tega dia. Masih nikmati kayaknya sistem tubuhnya tuh masih itu. Kan baru 1 bulan ya. Iya. Makanya Pak Nang sisa hormatnya ya masih. Hukum sosial itu kan tebak-tebakannya susah. Ini kisah nyata. Ada yang tanya, Gus kenapa engkau kalau ngajar itu senang, ceria, lucu? Ini begini. Satu kampung itu misalnya ada orang fasik dermawan. Minum-minum gratis, terus rokok gratis, terus ada nyuwun sewu, ada dangdutannya gratis. Terus yang orang soleh di pojok kampung bawaannya marah, orang nggak nyaman. Bagaimana kamu hukumi hadas soleh hanya sunat melakukan kirodoifin, hanya sunat melakukan ihsan, padahal saingannya orang fasik, sing misalnya yufsiduddin, merusak agama. Dan kalahnya karena kalah servis sosial ini. Nah, di sini kelihatan Allah itu keras sekali masalah bikin aturan sosial. Walaupun tafatun khalidal qalbi lan fatu min khaliq. Kamu saja Muhammad sekali salah sosial, umat kamu bubar. Artinya apa? Sosial ini harus dipertahankan betul apalagi di level munafasa atau mughalabah kalau dalam. Ya misalnya nyuwun sewu kata bapak saya ini kalau nasihatin saya. Orang asik dengan maksiat, sementara orang enggak asik dengan taat. Kalau ngaji bawain duduk salah, ini enggak sopan duduk gini. Ini semuanya salah, anggap salah apa. Terus orang asik di tempat maksiat, di tempat taat bawaannya dimarahin, disalah-salah, lugu salah, anggap salah. Nah di bab seperti ini wal ya'fu wal yasfahu atau apa ya? Wa ahsin mana asa ilaika itu menurut saya enggak menjadi sunat itu karena mendesak untuk membawa hadatin. Jadi ihsan-ihsan yang kita putuskan sunat dalam fikih itu ya yang apa? Misalnya sedekah ya pasti kita bilang sunat. Tapi pada orang yang kalau enggak kita kasih mati, orang telanjang kalau enggak kita kasih baju telanjang, masa hukumnya masih sunat? Kan pasti kita wajib. Tapi kalau kebalikannya, kita punya uang 100.000, kita kasihkan orang yang jelas mau dipakai booking perempuan nakal atau dipakai judi atau dipakai apa? Masa kita bilang apa? Sunat. Pasti kita bilang itu haram. Hal-hal seperti itu nggak perlu kita putuskan mutlaku sedekah kada, mutlaku tabassum kada, tidak bisa. Mungkin hukum dasar ada tabassum itu sunat, tapi tetap ada duduk perkaranya. Ya kayak tadi perempuan cantik itu kesunatannya memang agak judes. Nah itu supaya ya tadi orang-orang itu nggak GR gitu. Iya. Coba kalau ada perempuan cantik terus GR Pak ngasih nomor Pak Zarkasi itu imannya seberapa coba? Bisa diuji meskipun ikhlas beramal kalau sampai situ. Itu cantik tapi nggak sadar kalau dirinya cantik.
Ya clear ya. Ini saya baca santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Redaksinya tuh kullu khoslatin umiro biha aunihiya anha mutlaqon min ghairi tahdidin wala taqdirin falisal amru awin nahyu fiha ala wisanin wahid. Nah ini yang tadi gak dibaca oleh Pak Mukhlis ini saya teruskan karena naskah ini beda lagi. kemarin saya kirimkan. Nah ini yang bagus ada kata-kata wa ala kulli khantas lakin yajibu terusnya wa ala ma tu'tihi syawahidul ahwal fi kulli mudhi'in la ala wizanin wahid wala hukmin wahid summa wukila dzalika ila nadhuril mukallaf fayazinu bi mizani nadhurihi wa yatahadda lima huwa alaiku wal ahra fi kulli tasarrufin akhidan ma bainal adillah asyariyah wal mahasin al adiyah. Kemarin pas video saya sama Pak Kures saya memberi contoh misalnya sedekah. Sedekah itu baik. Tapi masa iya misalnya nyun saya sedekah sama Pak TGB. Lebih kaya, pernah gubernur 2 kali, masa iya tak kasih uang 10.000. Itu orang pasti gak bilang itu sedekah, itu pelecehan. Karena apa? Seperti itu tidak menjaga mahasin al-adiyah. Gak etis. Gak etis. Termasuk kenapa banyak tokoh Indonesia yang gak disukai banyak kiai itu gara-gara apa? Dia kalau ngomong itu gayanya menggurui itu kalau di adat Indonesia itu masalah. Orang Indonesia lebih suka orang guyon, orang gojekan daripada orang apa? Menggurui. Makanya pernah ada seorang kiai tanya saya, Gus, jangan kalau ngaji ngawur pengaruhnya besar. Saya ini sudah berakhlak, pengaruhnya nggak ada. Ya justru berakhlak, kamu itu udah berakhlak. Karena itu menggurui. Misalnya ada kiai-kiai dia ngomong harusnya umat Islam ngeten, nggak boleh ngeten. Depannya kiai-kiai alim kan itu menggurui. Kalau saya nggak kalah pasal, kalau ada kiai-kiai alim dengerin pengajian saya bilang gini Pak TGB, monggo sing badhe jagungan mau makan-makan. Karena pengajian saya ini tidak penting. Udah pokoknya nggak usah didengerin. Akhirnya kiai-kiai yang makan tuh makan itu sopan kalau Jawa. Ukurannya kan nggak ada. Ukuran sopan itu kayak apa nggak ada. Makanya harus akhidan apa tadi? Dia harus ngambil posisi disebutkan di sini akhidan mabainal adillah asyariyah wal mahasin al adiyah. Misalnya ini kata Mbah Mun, ini contoh yang dulu orang tuh nggak paham. Kebetulan Mbah Mun punya murid saya yang bisa menerangkan karena pas itu tuh kok kontroversi. Tapi jangan salah paham, bahaya kalau salah. Mbah Mun tuh dulu tuh nggak suka yayasan yatim piatu. Dulu banyak yang protes, kenapa nggak suka, kenapa nggak suka. Terus akhirnya Mbah Mun bilang, hak terang dong. Saat bilang, anak yatim piatu itu punya keluarga, punya Pak D, Pak Lek, punya Mbah. Kalau keluarganya itu sehat, pasti nggak perlu di yayasan. Karena kewajiban yatim piatu itu pada keluarga. Jadi maksudnya nggak setuju itu karena ada pilihan yang lebih baik, yaitu sesuai pilihan awal syariat, yaitu dirawat apa? Bukan berarti menolak. Kalau faktanya nggak ada keluarga, ya monggo. Tapi itu pilihan kedua. Pilihan apa? Kedua. Saya mencontohkan di kampung saya, itu pernah ada kejadian betul, ini kejadian betul. Ada yatim itu senangnya bukan main. Bilang ke emaknya, ke ibunya, Bu, alhamdulillah bapak mati, saya kira aku sering dikasih duit uang-uang. Karena sistem sosialnya sudah jalan. Yang dulu nggak ngasih jadi ngasih, yang dulu 5.000 jadi 10.000. Yang Pak Lek Pak D-nya dulu ngasih pendait, sekarang hampir tiap hari tiap. Jadi yatimnya gendut-gendut. Nah, seperti itu namanya akhidan benal adil asyar adilatu syariyah, yatim tanggung jawab keluarga dulu. Baru ada mahasin adiyah. Mahasin adiyah itu kamu Pak D Pak Leknya. Terus ponakan kamu diambil yayasan, misalnya Pak Fatul Wahid kan ya malu ketika sebagai Pak D-nya, kayak gak ada Pak D-nya saja. Ponakannya mau diambil hanya karena apa? Yatim. Makanya dulu Nabi itu kalau ngendikan sama sahabat sepuh itu aro'aitum. Karena bahasa itu melibatkan mukhatab menjadi bermarwah karena dikasih hak berpendapat. Dan itu Quran juga gitu kalau didik kul aro'aitum supaya orang itu merasa ikut terlibat diwongke cara Jawa. Dulu saya di UI itu gak pernah kalau rektor minta saran saya kasih saran karena profesor gak pantas dikandani. Akhirnya saya enak itu mohon Gus minta saran, tapi kan dia profesor. Ya walhasil itu kebaikan apapun itu harus kita diberi hak oleh syariat untuk berpikir. Fayazinu bimizanin nadhari, kita ukur sendiri. Wa yatahadda lima wal laik wal akhra, kita pikir yang maslahat kayak akhra itu yang lebih layak. Ukurannya akhidan mabena adil asyariyah wal mahasin al adiyah. Syariatnya kena, adatnya kena. Ya kayak gini lah.
Saya ini kan meskipun kiai, Pak TGB ya kiai, ini semua kiai. Kalau guruin kan enggak. Kalau Pak Salim baca kan terhormat. Al-Azhar itu kan maksudnya. Nah apapun itu tuh enggak baik. Sepihak itu enggak baik. Coba akhlaknya Rasulullah SAW ketika dipanggil ya khairal bariyah, jawabnya Nabi Dzaka Ibrahim. Dzaka Ibrahim. Kenapa sopannya? Ketika ada dua sahabat, ada sahabat beliau sangat loyal sama Nabi, jotos orang Yahudi karena orang Yahudi bilang walladzi ikhtara Musa alal alamin. Pukul sama orang Ansor. Orang Ansor bilang walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin. Tapi apa? Agama itu enggak boleh memberi contoh peradaban yang jelek. Nabi menegur sahabat yang asufiyah tadi, malah Nabi yang iya. Kamu jangan mengunggulkan saya melebihi Musa. Ketika nanti kiamat semua Nabi itu pingsan kecuali Musa. Itu peradaban yang al-mahasin al-adiyah. Di mana-mana junior itu harus hormat yang senior. Meskipun orang sepakat Nabi itu afdalul anbiya. Jadi tidak cukup syariah karena Nabi itu afdalul anbiya, perkataan itu tidak dikoreksi gitu maksud saya. Syariatnya cukup sebagai afdalul anbiya, tapi adiyahnya tidak cukup. Karena sama apa? Senior. Makanya seneng saya ditakdir dari Pak Quraisy itu ya tadi. Atas nama beliau orang sepuh itu begini, atas nama orang alim begini. Itu harus ada, ukuran-ukuran itu harus ada. Makanya saya sering bilang sama rektor, kamu atas nama rektor boleh mengisi tugas saya, tapi atas nama seorang alim guru kamu haram itu. Orang nggak punya sekian apa sisi. Istri wajib taat sama suami, tapi atas nama ras terkuat di dunia, wah, nggak pernah taat pasti itu. Bisa istri kamu taat, Mam? Nggak bisa. Atas nama hukum wajib taat, tapi atas nama ras terkuat di dunia. Lah ini yang tadi saya diskusi, mungkin Anda semua nggak dengar, yang dengar Pak TGB sama Pak Mukhlis tadi yang sama Pak Quraisy. Ini saya baca takbir dari kitab Al-Muwafaqat. Ini yang terakhir tentang kitab Muwafaqat. Tradisi ulama dulu ketika memberi penjelasan. Kenapa ulama-ulama atau kiai yang jaim jaga imam malah nggak kena? Ulama dulu itu kalau ngomong, kalau ngendikan tuh kayak agak-agak ngawur, sekenanya. Tapi karena mereka ikhlas itu ya tetap auqo afin nafsi kalau dalam bahasa Arab itu. Ya. Ini redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadan nahwi marras salafus shalih fi bathi syariah lil muwalif wal mukhalif. Ini bahasa Qurtubah ini. Wa man nadzara fi istidlatihim ala isbatil ahkam at-taklifiyah alima annahum qasadu aisarat turuq wa aqrabaha ila uqulit talibin. Lakin min ghairi tartibin mutakallafin, enggak perlu dipaksa-paksa supaya serasi wala nasbun muallafin. Balkan yarmunal kalam ala awahini, tak cari di kamus. Ahina itu takallama bima hadaruhu walam yubali asoba am akhto'a. Terus wala yubaluna kaifa waqa'a fi tartibi idh kana qaribal ma'khad sahlal multamas. Hadza wa in kana raji'an yanadmil aqdamin fit tahsil famin khaisu kanu yataharruna isolal maqsud wa min khaisu iqtida'u man taqaddamahum. Jadi ulama dulu kalau mau ngomong itu ya ngomong saja sekenanya. Nabi itu kalau nerangkan sahabat gak paham, ada sahabat Nabi itu menerangkan nanti banyak orang masuk neraka karena mulutnya. Masa yang benar aja Nabi gara-gara mulut perkataan aja masuk neraka. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka ummuk. Siap betul ibumu punya anak kok kayak kamu. Sakilat ka ummuk terjemahan kok siap betul ibumu punya anak kok kayak kamu. Itu kalau sampean baca di Ikhya itu ada bab ulama su. Wo itu Imam Ghazali ngomel-ngomel mulai A sampai Z. Enggak ada sopan-sopannya loh, itu ulama kan dua. Tapi karena mereka ikhlas, orang ngerti kalau ini masih rofah, masih rohmah, padahal ngendikannya sekenanya. Sufyan As-Tsauri itu kalau ada muridnya mau jamaah kok setelah adzan, la takun kal abdisu, kamu jangan kayak budak yang jelek. Datang ke majikan nunggu dipanggil. Kalau kamu orang baik sudah datang sebelum dipanggil. Itu beliau jadi wali di antara sebabnya. Itu beliau itu sekian puluh tahun itu datang ke masjid sebelum azan. Ditanya, kenapa engkau selalu datang sebelum azan? Saya tidak ingin kayak budak atau pegawai yang jelek ngantor nunggu dipanggil. Tapi orang ngerti duduk perkara ini, padahal ngendikan itu ya kasar. Kal abdisu kayak budak. Nah sekarang orang itu terlalu nata narasi, nata imam itu tidak bagus. Kalau dalam kebenaran hakiki itu sekenanya saja asal kita ikhlas itu pasti bagus.
Makanya saya kalau ngaji gak pernah memaksakan tertata apa. Karena Quran itu ya sudah seperti itu. Ada soal di Mu'in itu ada takbir gini. Wa yusannu an-nasyatu li sholatin, sama siapa takbirnya? Li anna wa damma tarikihi bi qouli ta'ala idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang kalau sholat itu harus nasyat. Supaya apa? Ben raimu ora kaya munafik. Munafik itu ciri khasnya wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau sholat itu malas-malesan. Imam Ghazali kalau sedang marah itu la tafrah bi ni'matin tastariku fihal bahaim. Kalau kamu bangga makan, hewan makan, kawin malah hewan kawan kawin. Tapi kalau tahajud, hewan enggak pernah tahajud, apalagi mengkaji tafsir enggak pernah. Jadi banggalah dengan nikmat yang hewan itu enggak bisa. Kamu bangga makan, hewan makan. Malah lebih kuat makannya timbang kamu. Jadi terus kedua wal fusak. Dan jangan bangga dengan nikmat yang orang fasik pun ya seperti itu. Copet tuh sampai nyopet karena apa? Suka uang. Koruptor sampai korupsi karena apa? Suka uang. Jadi kalau kamu bilang, kiai sekarang perlu punya uang banyak karena uang itu penting. Yang tahu itu tidak hanya kiai, orang fasik gak tahu kalau uang itu penting. Jangan bangga dengan satu nikmat yang orang fasik ya sama. Banggalah dengan orang nikmat yang hanya khasnya orang soleh. Alhamdulillah dari malam saat tahajud hadir sekali nikmat. Sehingga kamu bisa niru Nabi wa qurratu aini fi sholat. Tapi otak kamu wa qurratu aini fil mal. Jadi dulu gak ada ulama memaksakan takbir. Coba karangan ulama-ulama dulu kadang judulnya saya sudah sadis. As-Sawa'iq al-Mukhriqah ya karangan yang belajar. Judulnya itu sudah. Imam Ghazali punya bab namanya bab ulama su. Imam Ahmad malah kalau ngendikan kasar lagi. Salasun la aslalah, termasuk apa? Kutub tafsir. Karena hikayat banyak. Iya kan banyak. Kan kasar tuh ukuran orang soleh kan kasar itu. Tapi karena orang ikhlas. Ya orang menafsirkan, oh maksudnya suruh hati-hati itu tuh. Nah. Itu jenenge yarmunal kalam ala awahinihi, sekenanya saja. Tapi baisnya itu ikhlas. Kalau orang Jawa bilang gini, contoh paling gampang, ada orang anaknya orang soleh pikir medit. Tuhnya orang mbok go mati, harta tidak kamu bawa mati, tapi kelihatannya kasar, dia mendidik supaya dianggap enteng saja bersedekah, enteng saja memberi orang. Tapi kalau nggak dinasihati dengan kasar gitu, kadang nggak kena memang. Ada orang itu tanya, nyari istri cantik. Kenapa kamu istri cantik? Gus elek makani, ayu makani. Kadang-kadang orang ngomong sekenanya itu malah punya makna, karena ini asli mewakili dirinya. Nah ini sekarang enggak, orang-orang yang sebenarnya sangar tapi berpura-pura akhlak, ini repot itu. Itu kata bab ulama su itu, mereka sebetulnya serigala yang berburu domba. Umar itu jadi wali bukan karena sopannya, karena ngawurnya. Saya beri contoh ini, enggak ngerti takbir ini. Nabi ketika mendoakan Islamnya Umar, wa ma'izal Islam bi Umar itu sudah punya Abu Bakar. Saya ulangi. Tapi kenapa enggak lam yaktafi bi Abi Bakar? Karena Abi Bakar itu sopan. Sopan itu bagus untuk internal, tapi kalau untuk lawan enggak bagus. Jadi Abu Bakar enak lah kalau orang yang Islam karena Abu Bakar itu banyak untuk internal. Tapi kalau untuk musuh enggak cukup. Tapi setelah Nabi melihat Umar gelut di pasar Uqad menangan terus preman, Abu Ma'izal Islam bi Umar, betul. 3 hari atau 4 hari dari doanya Nabi dia masuk Islam. Pertama apa? Dia sebelum pulang ke rumahnya mampir ke Abu Jahal, bilang nodok rumah. Ada apa Mar? Ya hanya sih tahu kamu kalau saya sudah Islam. Kalau kamu macam-macam sama Rasulullah Muhammad ngademin saya. Nodok lagi Abu Jahal. Habis itu hari kedua apa? Cari orang yang paling suaranya banter keras. Disewa. Suruh ngomongkan kalau dia masuk Islam. Warna Islam sudah lazim dibela Umar sampai ada hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan itu lali adabi wa lali tawaddu'i. Li Ini pentingnya ilmu, orang tuh gak usah memaksakan jaim, jaga iman. Gak pakai TGP, mursyid celananan bagus ini sudah benar ini sudah benar. Ya clear ya, jadi saya mohon ya memang agama melarang omongan kasar pasti, tapi tidak usah memaksakan, ini biasa. Ya sampean lihat kan, Nabi Ibrahim ketika diskusi sama orang kafir, yang memecahkan berhala-berhala ini apa? Ya tidak saya lah yang megang kapak itu, yang megang itu berhala paling besar. Ya tidak bisa Ibrahim, masa berhala bisa
merobohkan berhala-berhala kecil. Ya kalau gitu ufil lakum walima ta'buduna nanti kan ufil lakum. Karena Ibrahim ya tersinggung. Kan Ibrahim tanya, kalau nggak percaya tanya berhala yang besar itu yang pegang apa-apa. Ibrahim kamu punya akal enggak? Masa berhala nggak punya akal disuruh apa? Nanya. Fas'aluhum in kanu yang dikun. Ibrahim kata tinggal nimpali, ufil lakum. Ya kamu yang lebih kacau lagi, sudah ngerti nggak bisa ngomong kok disembah. Ufil lakum kalimat ufin itu kalau diterjemah, wah ini yang ahli omongan kasar siapa ini? Yang orang Jawa Timur siapa ini? Apa Cer? Ufin apa? Ini pentingnya punya murid-murid gak sopan itu ada ahlinya nanti. Jadi ada halal gitu, tapi kalau yang ngendikan orang soleh itu jadi pas. Karena momentumnya pas. Enggak perlu dipaksakan, mereka alami saja ngendikan. Nah, makanya di kitab-kitab dulu itu banyak ulama-ulama ngendikan kasar itu banyak. Tapi ya karena tadi dia ikhlas, dia tulus. Ya kayak kira-kira kayak di militer itu kan kasar Mas Nafis. Tapi menjadi orang-orang apa? Disiplin. Itu bapak kalau didik orang nggak mau mutolaah bapak saya. Kalau cerita gini kan Mas Nafis. Kan bapak dulu pernah dersan setoran 3:30 dini hari, 3:30 pagi itu. Kalau bapak guyon gini Pak gitu. Itu kalau ada orang mau nyuri pelem apa mangga tetangga itu nunggu pagi enggak. Kalau ada orang mau nyuri ayam itu nunggu pagi, orang masih tidur semua. Maksudnya orang fasik saja berani gitu, pagi-pagi nyuri gitu. Masa kamu orang soleh demi Quran gak berani? Itu mikir, oh iya. Jadi kadang-kadang Quran itu menghibur orang itu membandingkan itu. Saya dulu itu ya janggal sama bapak, ternyata beliau nerangkan. Sahabat ketika perang itu ada yang tangannya putus, ada yang terluka. Terus curhat sama Nabi, shikaya. Dikira diapresiasi sama Nabi, ternyata Nabi jawabannya nun sewu, Quran agak kasar. Iyam sasum korhum fakot kalmasal koma korhum mislu. Intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Memangnya yang luka hanya kamu sahabat. Orang kafir ya luka itu saja berani padahal demi kebatilan kamu sok-sok anak hak tapi gini aja enggak berani. Iyam sasum korhum fakot masal koma korhum mislu. Itu ada kiai yang kiai sampai mau mati itu enggak pernah hidupnya bahagia. Tanya saya, Gus ini kiai sudah tua, saya hampir mati belum pernah. Yang tak ceritakan polsek itu polseket selama ini pengalamannya dia di Islami Template itu polsek kata 50.000. Padahal sudah tua, polsek namanya ya. Paling polseket itu. Ya itu kisah nyata. Itu Habib Nabil Al-Musaw tertawa-tawa karena pas ada ngaji saya muin itu ada 50 kiai yang jenis polsek semua. Habib Nabil pas ke sana delala pas ngundang saya yang acara dia apa Istiqlal menyaksikan itu. Lah kok iya polsek kok bisa hidup. Beliau ikut hadir di ngaji itu. Enggak sengaja sih niat ngundang saya. Terus tak kandanin gitu. Ya artinya gini, orang itu jadi bandar narkoba itu sudah punya atasan, rawan ditangkap polisi, antar mereka rawan saling bunuh itu saja berani. Masa kita iqamatul haq jadi kiai enggak berani. Banyak orang sudah miskin mulai kecil sampai tua jadi ahlul maksiyah. Sudah anak buah ditugaskan hal yang maksiyah. Berani. Masa kita jadi orang baik gak berani? Itu ratusan kiai nangis. Karena apa? Orang yang akal saja berani dengan segala risikonya. Masa kita orang soleh gak? Makanya Quran bilang intakunu ta'lamun, pakai hamzah ya, bukan pakai n. Intakunu ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit karena jadi orang baik, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang jelek juga sakit sebagaimana kamu. Tapi kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah ma la yarju. Itu secara bahasa kan Pak Salim itu kan kayak agak kasar gitu. Tapi itu cara Allah membentuk kita. Kalau diperhalus malah enggak ngena, enggak cocok untuk bentuk kita. Ya, makanya di sini diredaksikan balkanu yarmuna bil kalam ala awahinihi wala yubaluna kaifa waqa'a fi tartibi. Ya, terus yang terakhir masalah semangat memahami khitab. Ini karena ini penting ya supaya nanti ini supaya apa ya teman-teman tuh kulino. Jadi kalau baca kitab atau baca adat-adat ulama dulu itu enggak usah memaksakan apa? Harus halus, harus apa ya, tentu adab itu penting lah, tapi jangan yang seperti yang kita bayangkan, sebetulnya enggak se-ekstrim itulah. Nah, ini ya, jadi kulo akilan ya'lamu annal maksudal khitab wa at-tafaqquh fil mu'abbar anhu fil maksudi minhu. Jadi yang dimaksud dengan khitab adalah
memahami apa yang disampaikan, bukan urusan khitab itu sendiri. Misalnya gini, cong tamunya kasih makan, terus kamu kasih makan tok, tidak ada minum. Ya maksud khitab itu ngasih makan tuh kira dhaif menghormati tamu. Kalau kebutuhannya ya makan, ya minum, ya tisu, mungkin cucian tangan. Ndak kok terus kamu kritik, hadal kalam ghairu jami', hadal kalam ghairu kada. Seperti teori mantek, nggak bisa seperti itu. Terus ada lagi redaksi wa kullu ahadin faqihu nafsi. Ya, wa kullu ahadin faqihu nafsi. Orang itu pasti tahu duduk perkaranya. Ini supaya ini 7.15 ini supaya ada saksinya. Dulu itu ada ulama agak kacau, tapi bagus, Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah kalau dicerita di. Dia ada orang Bedui tanya sama Sayyidina Umar. Pas itu kejadiannya memang Sayyidina Umar. Tanya, terus sama Sayyidina Umar gak dijawab. Sudah nunggu dulu gitu. Nunggu dulu. Terus si Bedui ini malah bilang, orang alim ditanya gini saja kok gak bisa. Setelah itu ada Amirul Mukminin ditanya gak bisa malah. Setelah itu ada Abdurrahman bin Auf lewat. Kalau gak salah terkenalnya cerita sama Abdurrahman bin Auf. Orang ini datang terus Umar tanya, ini jazaknya apa? Karena ini melanggar aturan haji. Terus dijawab gini-gini. Seorang Bedui, ini Amirul Mukminin ditanya malah tanya orang. Dipanggil lagi, ya Bedui. Marah Abu Bakar. Abu Bakar. Di Quran itu, yahkum bi dawa adlum minkum wa ana wahid. Wa ada wahid. Jadi saya butuh 2 orang karena yahkum bi dawa adlin. Mulai tadi saya sebenarnya tahu, tapi aturannya harus 2. Nah, ini suruh baca biar aturannya 2. Nanti kamu dikira saya butuh untuk alimnya Gus Bak nunggu pengabsahan Pak Salim, tidak ada hubungannya itu. Ini yang mulai kullu akilin. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudul khitab laisa huwa at-tafaqquh fil ibarah. Laisa huwa at-tafaqquh fil ibarati. Laisa huwa at-tafaqquh. Laisa huwa at-tafaqquh fil ibarati. Bal at-tafaqquh fil mu'abbari anhu wal muradi bihi. Wal muradi. Wa mal muradu bihi. Hadza la yartabu fihi aqilun. Nah, itu kan bagus. Hadza la yartabu fihi aqil. Jadi enggak perlu kita memaksakan cong tamunya kasih makan, minum, tisu, enggak perlu. Meskipun kita ngomong ini Pak TGB kasih makan. Itu mesti ngerti, mukhatab tuh ngerti maksudnya ya dan perangkatnya. Lah sekarang gara-gara orang ngaji mantek tak butuh memaksakan. Dakik-dakikan gitu. Iya dakik-dakikan itu mengacaukan semuanya. Saya sering juga ketemu kiai-kiai yang sok-sok ahli mantek tuh. Hadal kalam Gus baru jamek ngene-ngene. Dasar atau ngaji kita muafakat. Sepakat ya? Masyaallah. Ya jadi saya baca lagi ya, jadi kullu aqilin ya'lamu anna maqsudul khitab laisa wa atafaqquh fil ibarah bal tafaqquh fil mu'abbar anhu wa ma al muradu hadza lartabu fihi aqil. Sebab itu misalnya terserah teori Anda gimana enggak apa-apa. Misalnya wa antas ma'u bainal ukhtain, kamu bisa pakai teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul atau pakai teori apa? Qiyas ukhtain berarti makis saleh yang nanti mar'ah wa amatiyah menjadi makis bijami'il makhromiyah apa bijami'il makhromiyah. Tapi enggak perlu kita detail terus bilang gini, wa antas ma'u bainal mar'ata ini sing bainahuma makhromiyah. Itu enggak perlu seperti itu. Karena orang mesti ngerti duduk perkaranya tidak hanya bainal ukhtain, tapi 2 perempuan yang ada hubungan apa? Mahram. Nah, misalnya gini ini contoh, semoga banyak enggak tersinggung. Ini Mbak kalau nyangoni kiai itu amplopnya yang besar, ternyata ribuan. Ya maksudnya besar itu jumlahnya signifikan, meskipun 1 lembar tapi jumlahnya jangan besar tapi apa? Ribuan, berlindung di dalih, yang penting itu tebal. Itu kan mesti orang ngerti, maksudnya itu ngerti. Ini contoh paling gampang, ini kan banyak ustadz-ustadz yang latihan jadi kiai, jadi itu. Iya kan? Ya seperti ini, saya pernah nyontohkan di ZUI pas sama Pak TGB. Am itu kadang yuradu bil khos, apa? Am itu yuradu bil khos. Itu contoh paling gampang tuh gini di usul fikih. Istri kamu pas sedang baik dengan kamu kan bilang, sudahlah Pak, sudahlah Mas, keinginan kamu apa saja saya turuti. Saya ingin wayah gitu. Padahal bilangnya apa saja. Masalah apa enggak?
Makanya nanti itu ada yang punya rencana kalau ketemu Dajjal. Kamu tahu saya ini apa? Dajjal. Saya bisa apa saja. Coba sholat kalau bisa. Padahal maksudnya Dajjal bisa apa saja, bisa bunuh kamu, bisa nyincang kamu. Malah ditanya kalau kamu bisa apa saja, coba sholat. Coba, siapa ini yang tadi istiqomah tadi? Pas istri kamu baik, bapak punya keinginan apa saja tak dukung. Terus kamu bilang, saya ingin kawin lagi. Coba. Itu amratu bil khos. Nah, makanya menurut saya ilmu ushul fikih itu hanya istilah saja, sebetulnya dalam naluri takhotub kita itu sudah masuk sebetulnya. Cuma belum ada namanya. Iya, enggak ada teorinya. Maksud saya, makanya kata ulama yang mengarang sarahnya Imriti Umar Yoto tadi itu. Fama fatahum illa mujarradul istilah. Ulama dulu itu hanya kalah istilah sama kamu, tapi perilakunya sudah sama. Misalnya gini, kamu ketemu Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq. Terus kamu bilang doroba Zaidun Amron. Terus kamu bilang doroba fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un, Amron maf'ulun bih mansub. Mesti Abu Bakar guyu. Tertawanya gini. Lah ya dul jenenge Zaidun subjek mesti jenenge fa'il pelaku. Amron korban objek mesti jenenge maf'ul. Ilmu gitu aja kamu kok bangga mesti ditambah-tambahin. Fama fatahum illa mujarradul istilah. Ulama dulu mah enggak punya istilah karena enggak perlu ada istilah itu. Kan ya lucu masa Abu Bakar bilang Zaidun fa'ilun amron maf'ulun bih. Yang enggak ngerti kalau pelaku itu fa'il itu ya siapa? Yang enggak ngerti kalau objek itu maf'ul itu ya siapa? Maksud saya, ada orang yang tanya ke saya, zaman Nabi kan enggak ada usul fikih. Kenapa Gus Bak fanatik usul fikih? Ya tak contohkan gitu. Misalnya ambagen ala umumihi. Ayat ini pasti salah. Kalau pakai teori Anda itu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Masa itu semua manusia? Fa kaifa binnas alqailin wa kaifa binnas almaquli lahum. Itu kan jelas urida bil khas. Berarti iya Gus. Ini kalau yang satu alladzina qala lahumun nas innan nas. Nas yang pertama itu jumlahnya pas itu malah hanya satu. Baru manduk-manduk dia. Makanya jangan nyalakan orang alim. Kamu itu jangan. Saya ini orang alim profesional. Jangan macam-macam sama saya. Meskipun nggak ikhlas beramal tapi apa? Ya kayak tadi. Misalnya istri kamu sedang baik. Mas Hafiz bilang apa? Semua keinginan Anda satu rutin. Maksudnya yang ingin bakso, ingin sate. Kalau ingin makhluk hidup. Ya kawin lagi ya. Padahal bilangnya apa? Di Quran ya biasa, mali ghairil akil atau malil akil ya biasa. Ya coba, man yang untuk ghairil akil. Wa khalaqa kulla dabatin mimma faminhum may yamshi ala batni, masih lumayan lah itu kadal atau apa. Wa minhum may yamshi ala batni. Nah, yang kecilin. Lah masalah nikah malah fankihu ma tobalakum. Saya ini sudah pengalaman lah, gitu-gitu terus. Ya jadi ini apa? Ini sesi 1. Pak TGB mungkin ngomong seperempat gue santai. Nanti setelah ini terakhir masalah tauhid. Benar. Ini ketiga kali bilang Kesekian kali. Ya sebenarnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau melengkapi sedikit ya tadi Gus Baha mengutip dari Al-Muwafaqat ya bahwa ulama itu memang ala awahinihim gitu ya. Jadi dia nyampaikan apa adanya gitu. Cuman awalnya itu katanya ulama gitu. Jadi awahinihim itu bukan berarti siapapun bisa ngomong apapun gitu. Tapi ulama artinya apa? Asasnya tetap ilmu. Jadi pentakbiran dari pemahaman ulama itu tidak selalu terikat dengan uslub-uslub yang harus sopan, harus begini begitu. Yang penting tahsilul maksud. Jadi pesannya itu sampai. Dan memang seperti Gus Baha contohkan juga di dalam dakwah beliau. Yang paling beliau pentingkan ini kan al-mukhatabun yafhamuna makalamahu. Jadi yang audiens itu memahami yang disampaikan oleh beliau gitu. Dan terus terang memang afat daripada seorang alim adalah dia menyampaikan, dia terdorong untuk menyampaikan semua isi kepalanya tanpa memahami ahwalul mukhatabin. Nah, jadi mungkin itu yang penting ya dari yang beliau kutip tadi bahwa awahinihim ya, uslub pentakbiran itu harus didahului dengan ilmu. Fa innal ulama. Ya, jadi harus ada asas ilmu gitu.
kan ini substansi disampaikan dengan cara. Jadi substansinya harus ada gitu, bukan sembarangan gitu. Itu satu. Yang kedua, tadi beliau juga membuka bersama dengan kita nasikh mansukh ya, dari itqan dan dari burhan. Jadi memang catatan tentang nasikh mansukh bagi kita yang belajar ilmu-ilmu Al-Quran adalah bahwa para ulama itu di dalam proses memahami Al-Quran itu ada dinamikanya juga. Minhum man wassa'u wa minhum man dayyaqu wa minhum man wazanu i'tadalu, katakanlah. Ada yang dikit-dikit seperti yang beliau sampaikan, nusikhat bi ayatis saif. La ikraha fiddin, hantam pokoknya ayatus saif itu ayat yang Nasikhat terus. pokoknya semua dihapus gitu. Pokoknya kita ada tendensi umat Islam lemah, umat Islam mengalah. Ayat-ayat yang menunjukkan kita itu sopan, kita temu damai, udah hapus semua. Jadi begitu turun ayat perang, maka semua itu terhapus. Nah, tadi beliau sudah menguraikan bahwa itu bukan seperti itu cara memahaminya. Dan memang Imam Suyuti juga banyak menguraikan itu. Bahkan kalau kita lihat Al-Imam Thahir bin Ashur, bahkan yang terakhir ya, itu kan mimman doyyaqa ya, jadi sangat sempit bagi beliau itu. Hanya ada beberapa saja, khususnya yang memang mansus fil Quran ya, dalam bentuk yang sudah bisa dibantah. Misalnya iddatul mutawaffa anha zawjuha misalnya. Kemudian yang tadi itu tahwilul qiblah ya. Tapi kalau yang lain-lain itu seperti yang beliau uraikan tadi, yang ada di dalam Al-Burhan, bahwa itu laisa minan naskhi wa innama minan nas'i. Ya, jadi laisa munsakh tapi minal munsa ya, bukan mansukh tapi munsa. Artinya dua-duanya tetap berlaku dalam kondisinya masing-masing. Gitu. Kalau misalnya situasi kita lemah ya ayatul musalamah ya Gus ya, tapi kalau kita kuat ya memang ayatul musayafah gitu. Nah, kemudian catatan yang ketiga juga yang saya simak dari beliau adalah tadi bahwa memang urusan-urusan yang menyangkut muamalah ya, kita dengan orang lain atau dengan non-muslim itu memang rata-rata bukan nasakh ya, tetapi itu minal munsa tadi. Artinya masing-masing ayat itu ada tempatnya ya. Dan tidak boleh serta-merta dihilangkan atau dihapuskan, karena kembali kepada definisi utama nasakh kan, izalatu hukmin syar'iyyin bidalilin hukmin syar'iyyin mutarokhin atau mutaakhirin anhu. Jadi memang harus udah tidak bisa ketemu lah kira-kira. Ta'azzarul jam'u, kemudian hasolat ta'arudun haqiqi gitu kan. Kemudian yu'rafu al-mutaqaddim wal mutaakhir dan seterusnya. Tapi kalau masih bisa ketemu fi wajhin minal aujuh gitu ya, ya itu bukan nasakh gitu. Jadi itu yang beliau tadi ingatkan betul kita ya, supaya kita lebih bijaksana di dalam melihat ayat-ayat Al-Qur'an ini, dan kita letakkan masing-masing pada manatnya, ada pada tunjukan-tunjukannya masing-masing. Kemudian juga beliau tadi sampaikan ya bahwa banyak sekali contoh ya. Dan bahkan bapak-bapak sahabat semua, bahkan dalam hal yang sangat penting sekalipun ya, bagaimana muraat yang mahasin adiyah yang beliau sampaikan. Jadi situasi ini kayak apa? Dulu kan sampai Nabi pernah mengatakan laula anna qaumaki haditsu ahdin. Kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, saya akan lahadamtul Ka'bah. Aku akan hancurkan Ka'bah ini dan aku bentuk seperti ketika Nabi Ibrahim. Tapi kan itu kalau dilakukan oleh Nabi kan ribut ya, chaos langsung kan, karena Ka'bah itu bukan hanya milik yang sudah Muslim, tapi kan orang Arab memang itu kebanggaan. Jadi itu memancing perlawanan dari siapapun gitu, sehingga ditinggalkan oleh Nabi. Nabi juga pernah misalnya ketika taksim al-ghanimah ya, kan Nabi kasih itu yang al-mu'allafati qulubuhum. Dan jumlahnya lebih besar dong. Iya, dikasih banyak kan, kayak apa namanya Abu Sufyan, apa gitu-gitulah pokoknya yang gembong-gembongnya Quraisy itu kan. Terus tapi kemudian Nabi kan menyampaikan di situ yang tadi mahasin adiyah, karena mereka ini memang kan istilahnya tokoh-tokoh. Jadi kalau dikasih sama dengan orang biasa nanti mereka malah jadi keluar dari Islam lagi gitu. Malah jadi akhirnya kata Nabi apa? Inni la'uti aqwaman wa ghairuhu ahabbu ilayya. Makhafata ayakubbahullahu fi annar.
Saya kasih memang sebagian kelompok itu lebih banyak, tapi yang lain lebih saya sayang. Maksudnya yang saya kasih sedikit itu yang lebih saya sayang sebenarnya. Ya, kenapa saya kasih yang banyak ini, yang beberapa orang yang dedengkot inilah ya, itu lebih banyak. Makhofata ayakubahu Allah fi finnar atau kama qala. Karena saya takut nanti dia keluar dari Islam, dia tersinggung, dikasih yang sama dengan rakyat lah gitu, jadi gengsi, akhirnya keluar dari Islam, akhirnya dia masuk neraka, itu kira-kira. Jadi memang Masya Allah Tabarakallah, jadi kutipan-kutipan beliau tadi itu harus membuka cakrawala kita, termasuk teman-teman di PSQ ya, untuk tekun ya, betul-betul tekun ya. Nah sekali lagi jangan tertipu dengan istilah beliau, pokoknya gampang sampaikan. Oh enggak gitu lah Gus. Kalau antum ngomong apa adanya ya iya, tapi kalau yang lain ngomong apa adanya kan kacau jadinya. Makanya jadi betul-betul ada awahinihim itu maksudnya ulama gitu ya. Jadi tetap saja Anda ini merasa ulama semua. Iya. Ikhlas beramal. Alhamdulillah. Jadi kokohkan ya fondasi-fondasi termasuk pemahaman tentang nasih mansuh, kemudian asbabun nuzul ya, kemudian tadi dari Imam Syatibi juga tentang meramu antara al-awamir ad-diniyah atau syariah dengan al-mahasin al-adiyah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu Pak.